Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Masih belum kompak, belum semangat, yang di belakang masih belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali bin SMA beserta istri beliau Al-Mukarramah Ustazah Hajiatul Dahlia SPDI, segenap majelis guru, wabil khusus anak-anak sekalian, santriwan santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor yang soleh dan soleha, amin, amin. Yang kencang suaranya. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka agenda kegiatan pesantren, masa orientasi pesantren, atau kalau di luar disebutnya matsama. Apa matsama? Masa ta'aruf siswa madrasah. Kalau di luar, kalau kita namanya MOP. Apa MOP? Masa orientasi pesantren. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, ya, sehingganya masih ada di tempat ini. Kemudian kedua kalinya salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang motivasi pendidikan. Tadi yang pertama, motivasi mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris oleh Dr. Isa Mustafa. Ya. Sekarang kita akan masuk materi tentang motivasi pendidikan. Kenapa sih perlu dimotivasi? Kenapa? Kenapa kita perlu motivasi? Ada yang tahu? Kenapa kita perlu motivasi? Apa itu motivasi? What the meaning motivasi? Motivation? Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu bisa dilihat di depan. Jadi didorong, kayak contoh mobil mogok didorong. Apalagi binatang
nggak mau jalan didorong atau diseret. Kalau manusia diapain? Dimotivasi, didorong. Dikasih apa tuh? Spirit. Dorongan-dorongan supaya semangat kembali. Handphone saja kalau nggak didorong, nggak dimotivasi kalau elektronik bukannya didorong, bukan motivasi, dicas. Handphone kalau lowbat kan dicas supaya hidup lagi, supaya semangat lagi. Manusia perlu dimotivasi supaya apa? Semangat kembali. Ya, itu namanya motivasi. Nah, ada lagi yang namanya motivasi pendidikan. Apa itu motivasi pendidikan? Dorongan atau semangat yang mendorong seseorang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Ya, didorong nih kalau terkait dengan pendidikan, didorong, dikasih semangat. Untuk apa? Untuk belajar, meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik. Ya, di situ akademiknya didorong, dikasih semangat, dikasih motivasi supaya dia itu termotivasi untuk semangat dalam belajar. Kalau tidak ada motivasi pasti loyo, kurang bergairah, melempem. Makanya perlu yang namanya motivasi pendidikan. Ada lagi motivasi belajar. Apa itu? Dorongan juga yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa atau santri pada saat kegiatan belajar mengajar, ya, secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga terjadi yang namanya perubahan tingkah laku. Jadi itu motivasi belajar supaya ada perubahan dalam tingkah laku. Oke, itu namanya motivasi belajar. Ketahuannya apanya tuh? Ada perubahan dari tingkah laku mereka. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, makanya itu perlu motivasi. Oke, motivasi pendidikan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Yang keduanya motivasi ekstrinsik. Apa? Motivasi intrinsik itu apa sih? Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Maksudnya apa? Motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri masing-masing. Intrinsik ya, jadi semangat untuk belajar muncul dari diri dia sendiri. Semangat muncul dari dalam diri dia sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Apa itu? Motivasi yang berasal dari luar diri sendiri. Contohnya apa? Adanya contoh pujian. Apalagi? Adanya pemberian hadiah. Apalagi? Dorongan dari orang. Nah, jadi kayak contoh yang bisa jawab pertanyaan saya dikasih hadiah, itu biasanya kan akan termotivasi. Oh iya, kalau saya bisa menjawab nanti dapat hadiah. Itu berarti termotivasi. Ada hadiah, ada pujian. Dipuji juga sama. Contoh,
Yang bisa jawab pertanyaan dari saya dikasih pujian. Itu namanya, ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Kasih tepuk tangan, itu kan motivasi juga. Tapi beda kalau seandainya lagi ceramah lupa, tepuk tangan malah makin buyar ya biasanya. Lagi ceramah kemudian lupa ditepuk tangan, rame, jadi malah makin lupa ya, istilahnya ngeblank. Makanya di situ harus dimotivasi. Jadi ada dua ya jenis motivasi, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Catat itu yang poin-poinnya. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi motivasi pendidikan. Ada berapa? Berapa faktor? Ada 3 faktor yang mempengaruhi motivasi pendidikan. Yang pertama adalah minat dan bakat. Nah, biasanya yang namanya anak-anak ini kan minat bakatnya beda-beda. Ada yang hobi di olahraga, ada yang main futsal, ada yang main basket, ada yang main bulu tangkis, ada yang main tenis meja. Nanti untuk tahun ajaran baru ini insya Allah ada kegiatan ekstrakurikuler, mungkin ditambahkan olahraga tenis meja. Nanti kita akan hadirkan guru dari luar, tenis meja, nanti bulu tangkis, apalagi futsal, basket. Kalau yang pendek-pendek lompat-lompat nanti tinggi tuh. Kalau yang badannya kurang tinggi, kalau sering lompat-lompat nanti akan tumbuh ke atas. Ya. Jadi pertumbuhannya ke atas tuh. Mudah-mudahan olahraga basket. Apalagi? Olahraga yang belum ini, renang sudah, kita punya kolam renang yang luas di kolam renang ibu ya. Ibu apa bunda? Kolam renang ibu itu kolam renang yang biasa kita pakai untuk kegiatan berenang. Ya, anak-anak baru nih nanti ada yang namanya waktunya itu nanti di jadwal ada berenang. Ada berenang, nanti ada lagi kunjungan ke book fair dengan tempat-tempat yang bersejarah lah untuk menambah wawasan. Nanti ada perkemahan, ya nanti ada insyaallah. Jadi minat bakat seseorang itu berbeda-beda. Silakan kalian kembangkan minat bakat kalian. Senangnya di bidang apa? Diperdalam. Yang biasa ceramah, pidato, diperdalam. Alhamdulillah alumni-alumni kita terkait dengan minat bakatnya tersalurkan sehingga ketika ada event-event perlombaan bisa tampil. Kemarin itu Ustaz Yogi juara mewakili kampus di Bogor, di UIN Salatiga. Dari 50 pesertanya, Ustadz Yogi itu juara 2 di UIN Salatiga. Ya, berangkatnya gratis, pulangnya gratis, dan bawa hadiah. Alhamdulillah. Makanya kembangkan bakat kalian. Yang tadinya nggak bisa ngomong karena di sini ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu muhadharah, insya Allah bisa ngomong. Maksudnya ngomong apa? Di depan umum. Tidak semua orang itu bisa tampil di depan. Kenapa? Tidak mudah. Perlu yang namanya pembiasaan. Kita ada yang namanya muhadharah. Belajar ngomong di depan. Kalau tidak dibiasakan biasanya akan demam panggung. Dalam artian apa? Baru tampil di depan langsung keluar keringat dingin. Tadi Ustadz Alwi
memanggil si Rafa ya. Rafa suruh ngomong di depan, dia pinter ngomong di depan. Itu berarti kan sudah berani tampil. Kalau cuma ngomong doang gampang, tapi kalau tampil di depan, ceramah contohnya, sambutan, itu dibutuhkan yang namanya apa? Ilmu. Nanti kalian yang baru belajar muhadharah, belajar ngomong di depan supaya terbiasa. Santri Nurul Ilmi siap nggak siap harus siap, bisa nggak bisa harus bisa, supaya siap pakai. Ketika lulus dari Nurul Ilmi siap pakai. Mati ya. Hidup kan? Ya, siap pakai. Sehingga ketika ditodong oleh masyarakat, khotibnya nggak ada, suruh tampil di depan jadi khotib, bisa. Contoh, ini acara tahlil, yang mimpin tahlilnya tiba-tiba sakit, nggak hadir, dia bisa menggantikan. Jadi harus persiapan, ya, mentalnya berani, ilmunya ada, insya Allah, dan juga akhlaknya baik. Terpenting tuh. Kalau akhlaknya nggak baik, songong, wah itu repot kalau kayak gitu. Harus baik akhlaknya juga. Tawadu. Apa tawadu? Apa tawadu? Bukan tahu warna duit, tapi rendah hati, tidak sombong, tidak mentang-mentang. Kemudian yang kedua, guru dan lingkungan juga ini faktor yang mempengaruhi motivasi pendidikan. Orang biasanya terhadap pelajaran, kalau kepada gurunya senang, suka, enjoy sama gurunya, insya Allah pelajarannya itu gampang. Tapi kalau kepada gurunya itu kurang senang sama pelajarannya, kayaknya gimana? Malas gitu. Gurunya ini harus menjadi guru yang profesional. Kemudian guru yang mengayomi santrinya, tidak pilih kasih. Karena ada guru yang di sono ya jauh. Kalau yang cantik nilainya bagus, yang ganteng nilainya bagus. Kalau giliran jelek nilainya jelek. Masa ngelihat? Tidak fair kalau seperti itu. Lihat fisiknya, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau di sini insya Allah. Jadi gurunya, baterainya kayak ini. Baterainya kayaknya mau habis. Ya. Jadi guru dan lingkungan. Kemudian ada tujuan dan harapan. Ya, punya tujuan kita itu. Kayak saya tanya kepada anak-anak santri yang baru, kalian itu nyantren di sini, tujuannya apa? Apa yang bisa jawab? Tujuannya apa? Biar bisa mandiri. Katanya masuk pesantren biar bisa mandiri. Di samping itu? Di samping itu? Ngapain? Nyari apa? Iya, cari ilmu. Jadi dia masuk ke sini supaya bisa mandiri. Oke. Kemudian cari bukan cari pacar, bukan? Bukan. Jadi bukan karena cari pacar, cari ilmu. Yang belakang, cari ilmu, bukan cari pacar, bukan cari pasangan. Kalau pasangan itu Allah yang menentukan siapa jodoh kita, siapa pasangan kita. Kalau orang baik akan ketemu dengan orang baik, insya Allah. Tenang, nggak usah khawatir. Yang penting kalian fokus belajar. Masalah jodoh urusan Allah. Oke? Yang penting kalian yang banat, yang banin, fokus mencari ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Next. Nah, ada manfaat. Nggak muncul nomor 1.
Oke, manfaat motivasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan prestasi. Apa itu? Meningkatkan prestasi. Masing-masing anak ini prestasinya berbeda-beda, ya kan? Ada yang menonjol di bidang olahraga, ada yang di akademik, ada yang di non akademik, ada di kegiatan ekstrakurikuler. Itu biasanya prestasinya berbeda-beda. Tinggal kalian tekuni saja yang kalian senangi, yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, itu diperdalam. Apa? Diperdalam. Faiz, diperdalam. Ya, ilmunya diperdalam tuh. Tergantung minat bakat masing-masing. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Siapa namanya? Hisham. Nizam. Adanya Nisrina. Iya, mukanya mirip masalahnya. Meningkatkan kepercayaan diri, ya, percaya diri. Alhamdulillah saya sering mendapatkan informasi dari wali santri. Santri Nurul Ilmi itu percaya dirinya tinggi. Percaya dirinya tinggi. Buktinya berani tampil di depan. Alhamdulillah alumni kita sudah banyak yang terjun di masyarakat, baik ngajar, kemudian ngisi ceramah, kemudian ngisi khotib Jumat, ngisi khotib Idul Fitri, Idul Adha. Itu alhamdulillah percaya dirinya tinggi. Kenapa? Sudah terbiasa tampil di depan, baik di muhadharah maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di Nurul Ilmi, termasuk pengajian bulanan nanti akan dijadwalkan untuk besok hari Ahad tanggal 13. Itu pembukaan pengajian bulanan sekaligus khutbatul arsy, santri lama, santri baru, sekaligus pembagian buku rapor untuk santri yang lama. Santri baru belum bagi rapor, kan baru masuk, masa bagi rapor. Ini yang lama bagi rapor. Kemudian nanti hari Seninnya upacara pembukaan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru. Nanti hari Selasanya sudah masuk di kelas masing-masing. Hari Seninnya itu rapi-rapi kelas, nanti diumumkan kelasnya di mana. Ganti batunya nih, aduh batunya udah ganti dulu. Ya. Kemudian yang ketiganya, meningkatkan kesadaran. Kalian harus tumbuhkan kesadaran dalam diri kalian. Sadar untuk belajar, sadar untuk cinta kebersihan. Jangan cuek. Kalau kalian melihat sampah dimanapun ada sampah, harus kalian apakan? Bersihkan. Kalian ambil, buang tempat sampah. Gak usah nunggu diperintah, harus tumbuh kesadaran dari dalam diri kalian. Mudah-mudahan dengan itu wasilah kalian masuk surga. Ya kan? Kan nggak tahu kita dari mana masuk surganya. Ada yang dari amal ibadahnya, ada yang dari sekecil apapun masuk surga. Memindahkan duri dari jalanan, ngambil sampah, bisa jadi karena ikhlas dia akan masuk surga. Jangan cuma sekedar hafal an-nadzafatu minal iman, tapi ngelihat sampah dicueki. Yang terkecil adalah setelah kalian makan jajan, itu yang namanya sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau nggak ketemu tong sampah, kantongin dulu. Makan permen, nggak ketemu tong sampah, kantongin dulu. Nanti ketemu tong sampah baru dibuang. Yang terkecil ya, dibiasakan. Belakang, kelas 12, dibiasakan memberikan contoh kepada adik kelasnya. Kalau ada sampah berserakan, diambil. Nih, termasuk ini nih, siapa yang pengen masuk surga? Kalau ikhlas, insya Allah. Ya, kalau nggak ikhlas berarti nggak masuk surga. Kalau ikhlas insya Allah
itu menjadi amal soleh. Ada sampah dimanapun, di asrama putri, di asrama putra, kalau ada yang nggak rapi dirapihkan, ada yang kotor dibersihkan. Itu dibiasakan supaya kalian bersih dan ilmunya manfaat. Jangan dicuekin, ya, atau kacangin. Lanjut, Ustaz Alwi. Fungsi motivasi. Nah, ini menurut Sudirman itu mendorong manusia untuk berbuat, penggerak ya, kemudian arah perbuatan, menyeleksi perbuatan. Oke, lanjut. Supaya cepat. Prinsip motivasi. Ini prinsipnya sampai E ya, sebagai dasar penggerak. Intrinsik yang tadi, motivasi berupa pujian, berhubungan erat dengan kebutuhan belajar, motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Jadi dengan adanya motivasi kita akan optimis, insya Allah bisa. Yang penting dicoba. Jadi kalau seandainya disuruh jangan, oh saya nggak bisa, itu sudah menyerah. Dicoba dulu, jangan bilang oh saya nggak bisa. Nanti kalian kalau disuruh tampil jangan ada kata menolak. Siap, yang penting dicoba. Ya. Yang penting kalau suruh tampil muhadharah, siap. Yang penting dicoba dulu. Jangan bilang, oh saya nggak bisa. Nah itu berarti sudah menyerah. Harus optimis, jangan pesimis. Insya Allah kalau yang optimis dia akan bisa. Jangan sesuatu itu dipikirin dulu, jangan. Berbuat dulu, insya Allah bisa. Kalau dipikirin malah pusing, ya. Yang penting kita berbuat saja. Oke, lanjut, Lalui. Upaya menumbuhkan motivasi, memberikan angka motivasi nanti yang bagus. Contoh, kelas terbersih dikasih angka 100, kan dikasih angka. Kelas terkotor kasih 50. Nanti ada lomba asrama kamar terbersih, kelas terbersih, kan itu ada tuh yang dapat penghargaan. Di kelasnya ada piala bergilir, kelas terbersih, kamar terbersih. Kalau yang kelasnya kotor, kelas terkotor. Itu juga motivasi supaya dia bersih. Kalau saya kotor, nanti kamar saya kelas terkotor, kamar saya atau ruangan saya terkotor. Ya, jadi termotivasi dengan itu. Dikasih hadiah supaya semangat bersaing. Egonya ego yang bagus ya, menumbuhkan kesadaran, memberikan ulangan, pengetahuan, hasil, pujian. Orang biasanya kalau dipuji seneng apa enggak? Halo, kalian kalau dipuji itu kira-kira seneng apa enggak? Apalagi yang muji lawan jenisnya yang dia sukai, dipuji sama seseorang yang dia sukai, biasanya seneng apa enggak? Nggak mungkin kalau nggak seneng. Contoh yang dia sukai muji, oh kamu cantik banget, wah langsung. Kemudian yang Pak Din ada yang muji, kok kamu ganteng banget, aduh langsung terngiang-ngiang. Ya, jadi itu pujian. Dengan dipuji biasanya akan termotivasi tuh. Hasrat untuk belajar, minat juga dan tujuan yang diakui. Lanjut. Manajemen atau mengatur ya. Ya, di sini kan seni mengatur yang namanya manajemen. Kalian harus pandai-pandai mengatur, menyusun jadwal. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya jajan, kapan waktunya ibadah, itu harus kalian susun. Terstruktur supaya punya planning ya. Oh ini jamnya istirahat. Ini jamnya nyuci. Ini jamnya jajan. Jangan waktunya belajar untuk tidur, waktunya tidur untuk main. Itu kan nggak sesuai. Oke, lanjut. Nah, ini ada planning yang biasa saya sampaikan, kalian mungkin masih ingat. Ada fungsi manajemen, yang satu planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada
perencanaan. Nanti di minggu besok nih akan ada yang namanya laporan pertanggungjawaban dari pengurus ISNI yang lama. Nanti kita akan pilih pengurus ISNI yang baru. Tuh nanti ada planningnya tuh. Biasanya dia sampaikan laporan pertanggungjawabannya. Pas sudah dibikin program, laporan dulu, nanti diterima atau tidaknya oleh pimpinan, nanti akan disampaikan. Kemudian pengorganisasian, ada pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasannya dengan apa? Ada yang namanya laporan, nanti kita akan cek, akan diawasi mana program yang terlaksana, mana program yang tidak terlaksana, nanti akan dilihat di situ. Lanjut. Nah, ini pendidikan, usaha sadar, terencana, keterampilan, kepribadian. Nah, ini nih pendidikan seperti itu ya. Lanjut. Pendidikan lagi, lanjut lagi. Nah, inti dari pendidikan langsung terakhirannya aja. Usaha pendewasaan manusia seutuhnya, baik lahir maupun batin, baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Dalam arti tuntunan yang menuntut agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari. Itu inti daripada pendidikan. Oke, lanjut. Lihat lagi, ruang lingkupnya ada 6. Ada tujuan pendidikannya. Jelas tujuannya pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian lembaga pendidikan, ada lembaganya, ada gedungnya. Jelas ada apa namanya, yang namanya pendidikan pasti ada izin operasional. Alhamdulillah kita sanawiyah, aliyah sudah memiliki izin operasional dan sudah terakreditasi. Untuk sanawiyah akreditasi nilainya 90 sanawiyah. Yang aliyahnya nilainya itu 87. Ya, jadi itu apa namanya akreditasi kita. B-nya B gemuk, bukan B kurus. Gemuk seperti siapa? Ada yang gemuk? Oh, Ustadz Leon. Ustadz Leon itu luar biasa itu. Ustadz Leon. B gemuk. Badannya gemuk ya. Kemudian ada kurikulumnya. Yang keempat, guru dan muridnya. Pasti yang lembaga Pak ada gurunya, ada muridnya, ada kurikulumnya. Sarana pendidikan juga ada metodologinya. Oke. Lanjut. Tujuan pendidikan ya, UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Intinya adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, imtak ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Intinya percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya baik, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri. Itu bisa kalian dapatkan di pondok pesantren. Mandirinya, akhlaknya, ilmunya, kreatifnya. Jadi kita akan menggali inovasi. Jadi digali tuh kalian minat bakatnya di mana. Kum. Waduh, enak sekali nih. Waduh. Nah, ada yang tidur suruh ke depan. Nanti di sini suruh baris. Tengok kanan kirinya yang tidur. Mulai sekarang ya, ini saya kasih tahu dulu. Nanti ini anak baru. Mungkin dia belum terbiasa bangun jam berapa? 3:30. Jadi dia masih ngantuk. Waduh, capek ya? Bangun jam berapa? Bangun jam berapa? Bangun jam berapa? Jam 3:30. Masih ngantuk ya? Iya, belum terbiasa, anak baru. Kalau yang anak lama udah terbiasa.
Dimaklumi kalau anak baru, jangan tidur ya. Iya. Kalau anak baru masih kaget, bangunnya itu biasanya jam 6, dia jam setengah 4, jadi kepalanya pusing, masih dimaklumi. Kalau yang anak lama itu, nah siap-siap tuh, ente tengok, waduh iya, tadi sampingnya, nah si endut belakang tuh nyender, yang satu lagi nunduk, satunya nyender buat bantal. Ya, mulai sekarang kalau ada yang matanya merem, itu berarti tidur. Maksudnya merem sambil nyender. Ya, kalau itu lelah sekali kalau saya lihat ya. Yang penting kita doakan anak-anak baru ini betah semuanya. Amin. Yang lama juga betah. Mungkin ada yang masih di rumah, mudah-mudahan cepat kembali ke pondok karena sakit atau karena ada sesuatu. Ya mudah-mudahan segera pulang lagi ke pondok. Oke, lanjut Ustaz Alwi. Nah, ada perbedaan mendidik dengan mengajar. Kalau di Nurul Ilmi itu mendidik apa mengajar? Dua-duanya? Oh gitu, dua-duanya ya. Mengajar juga, mendidik juga. Ya. Kalau yang mendidik adalah upaya pembinaan pribadi, sikap mental, akhlak anak didiknya. Itu mendidik. Jadi di samping diberikan ilmu dan juga dilihat perkembangannya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu di pondok pesantren. Ya. Jadi boarding school kita kan. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita awasi. Bagaimana perubahannya, bagaimana perkembangannya. Ya. Dulu saya masih ingat Ustadz Alwi waktu baru masuk belum bisa apa-apa. Sekarang sudah bisa apa-apa, alhamdulillah. Ustadz Alwi, ya, betul. Waktu baru masuk itu kan masih, ya, waktu di luarnya aktif, naik pohon sampai jatuh ya, sampai ada yang patah apa? Oh, ada masalah gara-gara apa? Naik ke pohon jatuh, ada masalah di tulang sininya patah karena aktif anaknya. Setelah masuk pesantren gimana? Jadi kalem. Yang tadinya itu kalau bahasa Cirebonnya petakilan ya, petakilan, gak mau diem. Setelah masuk pesantren, alhamdulillah kalem dan berisi. Ilmunya banyak Ustadz Alwi ini. Pinter apa nih? Kalau bikin ini yang seperti ini nih, yang bikin Ustadz Alwi nih. Seperti ini. Ada yang bisa bikin kayak gini? Didesain, dibikin. Saya aja belum tentu bisa bikin seperti itu. Saya bisa tinggal nyuruh doang, Ustadz Alwi bikin ini, jadi. Ya, di samping itu kuliahnya beasiswa. Alhamdulillah nanti bulan Oktober wisuda ya. Sudah sidang, Ustadz Alwi itu sudah SH, sarjana hukum. Nah, nanti kalau ada yang ini bisa dihukum sama Ustadz Alwi, sarjana hukum. Iya, udah SH ini. Alhamdulillah alumni kita yang S1 sudah banyak ya. Karena yang angkatan 1 sudah pada S1, angkatan 2 juga sudah, angkatan 3 sudah ya. Itu aja Nadila juga sudah. Angkatan berapa tuh? 2 ya. Ya, angkatan 1, angkatan 2 itu sudah rata-rata sudah banyak yang S1. Nanti lanjut lagi S2, S3 sampai profesor. Ya. Berarti berhasil gurunya mendidik. Kalau mengajar menyampaikan pengetahuan kepada anak didiknya, cuma ngajar doang. Setelah ngajar pulang ke rumah. Tapi kalau mendidik, setelah diajar kemudian dipantau bagaimana perubahannya. Apakah ada perubahan apa tidak setelah disampaikan ilmu. Nah, itulah mendidik. Di samping mengajar dan juga memberikan yang namanya pengawasan dari bangun tidur sampai tidur lanjut. Standar pendidikan ini yang lama, yang waktu itu MTS akreditasi tahun 2017. Saya baru menjabat menjadi kepala madrasah sanawiyah, langsung akreditasi dengan 8 standar.
Alhamdulillah nilainya sebetulnya nilainya waktu itu 93. Saya yang ngomong ke asesor, kalau bisa jangan 93 karena masih baru. Kasih aja B gemuk aja dah. Ya udah kasih 90. Penilaian dari asesor yang satu dari Bandung, yang satu dari Kuningan. Ini bukannya ini ya, emang penilaiannya seperti itu, dikasih nilai 93. Karena dilihat dari instrumennya, dari dokumennya 93, tapi negosiasi dengan apa namanya asesor jangan 93. Kita berat kalau masih baru, nilainya sudah A, itu berat. Kasih nilai B gemuk dah. Ini bukannya rekayasa, memang asli. Dikasih 93, kita nawar jangan segitu, 90 saja dah. Yang penting jangan terlalu ini banget. Ya, supaya nanti bisa bertahap. Ya, dapat tuh. Dari standar itu dapat nilai 90. Padahal kita sudah A, 93. Lanjut standar. Nah, ini komponen yang baru yang ada 4. Ini yang aliyah dengan 4 standar, 4 komponen, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, itu nilainya 87. Di situ langsung kan tidak ada yang namanya rekayasa, langsung asesor langsung nanya ke santri. Ya kita nggak tahu yang ditanya siapa. Gurunya juga langsung kata asesor, saya pengen guru waktu itu matematika ya, matematika dan bahasa Inggris, harus siap. Tidak ada kita yang ngatur, enggak. Saya pengennya matematika, harus siap gurunya ngajar matematika. Bahasa Inggris. Santrinya dipanggil, langsung ditanya. Itu mah langsung real. Kemudian alumni juga ditanya, orang tuanya. Alumninya ditanya, orang tuanya ditanya. Enggak ada rekayasa, langsung dipanggil, langsung ditanya. Nah, alhamdulillah nilainya 87. Lanjut. Oke. Nah, ini ada pendidikan, ada 3, ada formal, non formal, informal. Ada berapa? 1 formal, yang kedua non formal, yang ketiga informal. Apa itu? Next. Nah, yang formal kalau kita masuknya kemana ya kira-kira? Halo, masuk kemana? Kita kemana kira-kira? Formal, non formal, informal. Kita itu formal. Formal di situ sanawiyah aliyah, sudah dapat izin operasional, sudah akreditasi, kurikulumnya jelas, kita di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, formal jelas nih, sistematis, terstruktur, berjenjang, dan dapat ijazah dari pemerintah. Kemudian kalau non formal kayak model TPA, TPQ, kursus, bimbel, majelis taklim, itu namanya non formal. Kalau yang informal apa? Nah, homeschooling itu yang informal. Jadi gurunya datang ke kayak mirip-mirip sama non formal kalau yang informal. Tapi yang kita ini adalah pendidikan formal. Lanjut. Tipe pondok pesantren. Ya. Dia muter-muter dulu. Pondok pesantren yang tradisional, ada yang tahu tradisional itu apa? Tradisional itu pondok pesantren yang bagaimana? Hah? Tahfiz. Biasanya itu pesantren salafiyah. Masak sendiri, nyari kayu bakar sendiri, makanya itu biasanya pakai daun pisang, goreng ikan asin sendiri, masak sendiri, itu namanya yang tradisional. Pondoknya itu deket hutan, nanti nyari kayu bakar. Ya, pesantren salaf. Nah, kemudian pondok pesantren modern, cirinya bagaimana? Cirinya yang modern biasanya
para pakai kemeja ya, pakai dasi, pakai jas keren, pakai sepatu. Kemudian pondok pesantren komprehensif seperti apa? Kita ada di mana kira-kira? Oi, ada di mana kira-kira nih? Ada di mana? Iya, di siapa namanya? Bono. Oh, yang namanya Bono, yang anak Bekasi. Anunya Jaki Miftahul Ulum ya. Ini kayaknya capek banget ya. Ya, kita ada di mana? Modern, tradisional, komprehensif. Modern. Kata siapa modern? Kata siapa? Modern, modern, tradisional, komprehensif. Kita ada di mana? Ini nih, Aspi. Kita ada di mana, Aspi? Hah? Komprehensif itu apa? Ayo, komprehensif. Ini walaupun kecil jago main futsal ini. Juara tingkat kabupaten ya. Sampai ke tingkat kabupaten di sana kalah. Ya emang gede-gede badannya di sana. Dia badannya kecil, kalah yang kecil. Tapi dia juara di tingkat kecamatan. Sampai lawannya pada nabrak tiang. Ingat gak? Yang waktu posmat itu lawannya pada nabrak tiang. Ada 2 orang. 2 orang dia main futsal nabrak tiang, pada pingsan. Ya alhamdulillah saya tanganin, bangun kembali. 2 orang itu. Itu lawan Nurul Ilmi ya. Waktu itu dia lawan Nurul Ilmi, lawannya pada tumbang, pada nabrak tiang dua-duanya. Kalau ini kan anak-anak kita udah tahu tiang ada di mana, jadi nggak ditabrak. Kalau dia nggak tahu tiang di mana, ditabrak itu. Alhamdulillah futsal kita juara tingkat kecamatan. Lawan kita, jadi jumlahnya kecamatan ada 18 madrasah. Kita juara 1. Luar biasa. Tinggal ditingkatkan lagi. Tahun depan posmat di tingkat kabupaten menang tingkat kabupaten. Amin. Oke, jadi kita Hasbi ada di tengah-tengah. Jadi pondok pesantren komprehensif itu perpaduan tradisional dan modern plus tahfidzul Quran. Kita ada bahasa Arab, bahasa Inggris, cirinya yang modern itu. Kemudian tradisional, kitab kuning kita ada. Tambahannya yang nggak ada tahfidz, ada tahfidz. Makanya lulus dari sini insya Allah semuanya didapat. Yang penting kalian fokus belajar. Lanjut, Ustaz Alwi. Ya, ini ada 5 unsur atau ada 5 rukun pondok pesantren atau 5 unsur yang wajib ada dalam pesantren. Yang pertama ada pondok atau asrama atau kalau Salafiyah namanya kobong. Ada asramanya, itu pesantren. Yang keduanya ada masjid. Kita masjid ada 2 masjid. Ada 2, satu buat masyarakat, satu buat kita sendiri. Yang ketiga ada kiainya, kiai atau ustadznya. Yang keempat ada santrinya. Santrinya itu ada yang kalong, ada yang mukim. Kalian kalau mukim, kalian semuanya wajib mukim. Tidak ada yang kalong. Apa kalong? Pulang ke rumah itu namanya kalong. Kita pernah ada calon wali santri yang nanya, Ustadz boleh nggak nyantren doang nanti pulang? Nggak ada Bu. Di sini wajib mukim. Nyantren itu sudah tinggal di sini. Tidak ada yang pulang pergi ke rumah. Kalau seandainya nerima banyak kita, cuma karena kita nggak terima, nggak. Yang penting yang ada di dalam itu sudah mencakup keseluruhan. Kemudian ada kitab kuning, ada kitab klasik, ya, atau kitab gundul. Ada yang gundul, palanya gundul. Nah, biasanya kalau yang gundul mungkin yang dia anak-anak yang melanggar, atau mungkin
Ya ada sesuatu dah kalau yang kepalanya gundul ya. Lanjut. Nah, apalagi nih? Unggulan. Ini udah pada tahu, udah hafal ya. Yang baru lihat unggulan kita tahfidz Quran 1 tahun 2 juz, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab kuning. Itu unggulan kita. Dengan unggulan ini insya Allah kalian akan sukses. Sudah banyak alumni kita yang diterima beasiswa di luar negeri. Sudah lebih dari 3, berarti ada sekitar 8 orang yang sudah diterima beasiswa belajar ke luar negeri dengan kurikulum kita yang ada. Nanti yang lain bisa nyusul. Ada yang di Yordania, ada yang di Libya, ada yang di Mesir, ada yang di apa lagi? Yaman, ada yang di Syria. Nah, itu kalian bisa ngikutin. Mau pilih yang mana? Yang penting kalian ilmunya ditingkatkan, hafalannya diperbanyak sampai hafal 30 juz apa juz 30? 30 juz. Jadi kalau ngapal kalian tuh harus fokus. Ya, karena untuk ke luar negeri minimal punya hafalan 10 juz. Yang mau kuliah ke luar negeri minimal hafalan 10 juz. Kalau yang di dalam negeri di kampus-kampus 3, 5 itu udah hebat, karena jarang-jarang yang punya hafalan. Ya, yang penting yang punya hafalan harus dijaga hafalannya, harus dimurojaah. Ya, alhamdulillah kemarin alumni angkatan yang ke-7 yang hafal 30 juz ada 1. Yang waktu angkatan Rizky Abdillah tuh yang paling banyak, ada 3 yang hafal 30 juz. Minimal setiap tahunnya minimal ada 1 orang yang hafal 30 juz. Ya, ada juga yang hafal juz 30. Ya, itu tergantung kemampuannya, tidak bisa dipaksakan. IQ-nya berbeda-beda, daya tangkapnya berbeda-beda. Ada yang sudah hafal lupa lagi. Yang penting harus sering di murojaah. Ya, ini unggulan kita harus kalian ketahui. Lanjut. Nah, ini kurikulumnya sering disampaikan. Kurikulum kita ini adalah Kementerian Agama dengan kurikulum pesantren kita padukan, terpadu 6 tahun, bukan 3 tahun, tapi 6 tahun sanawiyah dan aliyah. Kelas 3 atau kelas 9 naik ke kelas 10. Tidak ada yang namanya selesai kelas 3, tidak ada. Lanjut ke kelas 10, 11, 12, lulus selesai 6 tahun di sini. Terserah mau kuliah apa mau ke KUA. Nah, mungkin ada yang lulus langsung nikah, bisa jadi. Lulus pesantren langsung dilamar, bisa jadi. Ya, yang penting kalian selesaikan sampai 6 tahun. Kalau yang masuknya aliyah berarti 3 tahun. Kalau yang dari kelas 7 berarti 6. Niatkan dari sekarang, saya ingin belajar di Nurul Ilmi, mencari ilmu sampai 6 tahun. Allah catat sebagai amal ibadah kalian menuntut ilmu. Insya Allah yang namanya orang belajar itu kan fisabilillah. Kalau seandainya meninggal pun akan masuk surga. Oke, yang penting kita minta sama Allah, ya Allah berikan umur yang panjang. Berapa tahun? 100 tahun. Kalau itu kan urusan Allah yang namanya usia. Lanjut. Nah, apalagi? Ini pondok pesantren, asrama. Oke, lanjut deh. Lanjut. Yang udah pada paham? Tridharma pondok pesantren, keimanan, ketakwaan kepada Allah, pengembangan, apalagi? Membangun yang bermanfaat, pengabdian kepada agama, masyarakat dan agama. Oke, lanjut. Nah, 3 ciri khas pendidikan di pondok pesantren.
Tidak hanya mengajarkan ilmu tapi amal, mencari keberkahan, mencari atau belajar ilmu dari jalan yang tak terduga. Oke, lanjut. Budaya kebiasaan hidup di pondok pesantren, budaya bersih, hidup sehat, halal. Biasakan kalian hidup bersih. Kalau kita hidupnya bersih, insya Allah sehat. Kalau kitanya jorok, itu sakit-sakitan. Makanya di situ budaya bersih, hidupnya sehat. Makanya juga harus dijaga. Jangan makan yang pedas-pedas, takut perutnya sakit. Dijaga pola makannya. Atau nggak mau makan, nggak mau mandi. Astagfirullah. Ada yang kayak gitu? Nggak mau makan, nggak mau mandi. Jadi sakit kalau kayak gitu. Ya. Halal, oke pasti. Lanjut. Oke, perlu kalian ketahui, yayasan kita itu menaungi pendidikan, kemudian ada juga dakwah dan sosial. Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Nurul Ilmi Pondok Manggis, Bojonggede, Bogor. Jadi kita yayasannya panjang tuh, menangani pendidikan, menangani sosial juga dakwah juga. Kita ada di sini. Oke, lanjut. Karena sudah jam, visi misi sudah dibahas sama Abi. Oke, lanjut. Oke, cukup. Lanjut. Itu. Oke, alhamdulillah. Oke, nanti akan saya tayangkan ada 2 video. Nanti 2 video ini kalian simak dengan seksama. Nanti yang satu buat banat, yang satu buat banin. Nanti disampaikan. Setelah melihat video itu, tayangan itu, kalian jabarkan. Itu maksudnya bagaimana dari yang saya tayangkan. Oke? Nanti setelah itu maju ke depan disampaikan, akan saya kasih sedikit hadiah buat kalian di jajan. Ya, yang banin, yang banat, silakan perhatikan video yang akan ditayangkan sebagai motivasi kalian. Oke? Jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan semuanya. Nanti silakan kalian tampil ke depan untuk menyampaikan itu. Banat 1, banin 1. Oke, tadi ada 2 video yang sudah ditampilkan. Yang pertama tadi yang apa ya? Yang lebih masa waktu ya, tentang waktu. Yang keduanya tentang apa tadi? Syukur ya. Oke, saya ingin 1 dari banat, 1 dari banin untuk menyampaikan dari yang kalian lihat tadi, video tadi, kalian jabarkan dari pertama sampai dengan terakhir dan kesimpulannya bagaimana. Oke, yang banin dulu. Kayaknya itu banat yang apa, satu-satu atau gimana? Iya, mungkin 1 buat banat, 1 buat banin. Yang banat yang apa, yang pilih yang apa? Yang Oke, yang banin dulu ya berarti. Yang banin dari video yang pertama. Nah, yang banat nanti yang kedua. Di waktu itu, ya siapa yang mau jelaskan ulang? Siapa yang mau? Boleh? Dijabarkan yang tadi kalian lihat di video. Dijabarkan tuh, maksudnya bagaimana tuh? Ada yang mau, ada yang bisa, ada yang atau banat terserah itu. Yang banat siap berarti yang itu apa yang kedua. Oke, yang kedua dulu boleh. Yang kedua dulu, banat.
Kelas berapa? Yang pertama apa yang kedua? Ya, berdiri. Oke, berdiri. Yang kedua tadi video yang ditampilkan supaya waktunya ini masalah mau johor nih waktunya nih. Jadi satu buat yang banat, satu buat yang batin. Silakan maju ke depan. Di sini ke depan biar kelihatan sama kamera. Oke? Sini biar kelihatan, situ nggak kelihatan terhalang tembok. Ayo. Kalau tampil ke depan menyampaikan yang tadi di video dijelaskan. Kalau benar saya kasih hadiah. Di sini aja nggak kelihatan. Nah, di sini. Oke. Dengan siapa? Yang kencang suaranya yang kencang. Hani Zakia. Hani siapa namanya? Hanifah Hartoyo. Anaknya Pak Hartoyo. Anaknya Pak Hartoyo ya? Iya. Silakan mau menyampaikan tadi video yang keberapa? Yang kedua, yang tentang apa tadi? Ya, silakan dijelaskan, Hani. Artinya kita nggak perlu lihat ke atas, kita harus lihat ke bawah. Karena kalau kita lihat ke atas, kita nggak akan pernah bersyukur. Karena kalau jadi orang yang kita lihat ke bawah, kita akan bersyukur pada Allah. Ya, kita dia yang pertama. Ketika dia naik motor, kalau kita yang lihatnya ke mana tadi? Kita nggak akan bersyukur ya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur. Berarti itu dalilnya apa tentang syukur? Itu kan tentang yang sering kali. Kelas berapa? Kelas 2. Tentang syukur. Kan sering disampaikan tuh dalil tentang syukur. Yang lain sakartum. Hah? Nggak hafal? Masa nggak hafal? Oh, nggak pernah pidato tentang syukur. Jadi intinya seperti itu ya. Kita harus banyak bersyukur. Jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Oke, saya kasih ini buat beli jajan. Yang ada di kantong saya ada berapa nih? Dulu. Nanti itu buat Banin. Ada sedikit buat beli jajan. Oke, ya. Oke, terima kasih Hani kelas 81. Jadi kelas 7 sebetulnya naik ke kelas 8. Oke, next. Untuk Banin siapa yang bisa menyampaikan video yang pertama? Oke. Siapa namanya? Arsenal Fatih. Arsenal kelas 8. Kemarin kelas 7 ya? Oh, berarti sama nih sama Hani. Tadi video yang pertama yang tadi ditampilkan, yang main game, yang main handphone dan sebagainya, itu silakan dijelaskan. Jadi itu video menjelaskan bahwa kita tuh nggak boleh buang waktu yang sia-sia. Kayak misalnya main game terus-terusan, itu tuh buang waktu. Jadi kita tuh harus pakai waktu sebenar-benarnya supaya kita sukses masa depan nanti. Jadi itu dalilnya surat apa? Hafal apa enggak? Silakan. Oke, dibacakan. Itu cuma ayat berapa? Ayat. Oke, jadi itu tentang waktu. Itu surat Al-Asr. Jadi orang-orang itu dalam keadaan rugi ya, demi masa, demi waktu. Kecuali apa? Orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Oke. Arsen. Oke, saya kasih buat beli jajan di koperasi ya. Sama kayak tadi tuh. Buat sedikit buat beli jajan. Ya. Syukuran. Demikian motivasi pada hari ini. Mudah-mudahan termotivasi terkait dengan motivasi pendidikan. Nanti masih ada 2 hari lagi. Hari Jumat motivasi tentang moderasi beragama, yang keduanya tentang apa namanya